Halo mahasiswa, pada video kali ini kita akan mempelajari 3 dari 12 konsep utama dalam konseling menurut Cochrane dan Cochrane dalam buku The Heart of Counseling yang mereka tulis tahun 2021. Pada akhir dari video ini, Anda akan bisa menjelaskan beberapa konsep yaitu becoming, self-actualization, dan hambatan dalam self-actualization. Pada video sebelumnya, Anda sudah mengetahui bahwa relasi antara klien dan konselor sangat penting untuk menentukan perubahan pada klien. Silakan Anda ingat-ingat kembali jawaban dari diskusi pada video yang lalu mengenai perubahan yang pernah Anda alami dan apa saja yang mendukung Anda untuk berubah. Cochrane dan Cochrane mengusulkan 12 konsep kunci yang mendasari terbentuknya relasi terapeutik antara klien dan konselor. Konsep-konsep ini akan menjadi panduan untuk beberapa keterampilan yang akan Anda pelajari selama kelas counseling ini. Selain pemahaman konsep, Anda juga diharapkan bisa merefleksikan konsep-konsep ini dari pengalaman pribadi Anda. Mari kita lihat konsep pertama, yaitu becoming. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia terus-menerus berubah, baik secara fisik maupun secara psikologis. Salah satu konsep dari neurobiologi yang dapat menjelaskan mengenai perubahan manusia adalah teori neuroplasticity. Teori ini menjelaskan bahwa saat individu bertumbuh, berkembang, dan belajar, otak mereka juga terus tumbuh dan berkembang. Sehingga otak kita pada hari ini tidak sama dengan otak kita kemarin. Meskipun perubahan pada awalnya tidak mudah, bahkan bisa membuat frustasi, tapi ketahuilah bahwa potensi untuk berubah ada di dalam diri kita, juga ada di dalam diri dari klien-klien kita. Konsep berikutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses menuju potensi-potensi diri yang kita miliki. Proses ini merupakan proses yang sangat natural dan dimiliki oleh semua makhluk hidup. Coba lihat gambar di video. Anda bisa membayangkan sebuah pohon bertumbuh dari sebuah biji, kemudian berkembang menjadi memiliki akar, batang, dan daun. Begitu juga dengan diri manusia. Dari bentuk yang sangat sederhana yaitu janin, kita bertumbuh dan berkembang menjadi siapa kita hari ini. Pohon dapat berkembang ketika ia mendapatkan sinar matahari yang cukup, air yang cukup, dan juga dukungan dari lingkungannya. Demikian juga dengan manusia. Manusia memerlukan lingkungan yang mendukung kalau dia mau bertumbuh mencapai potensi dirinya. Bayangkan, ketika manusia mendapatkan interaksi yang hangat, kemudian diberi kasih sayang, maka manusia akan bertumbuh, sama seperti pohon yang bertumbuh. Dan ketika pohon sudah bertumbuh rimbun, maka pohon itu bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya, ia dapat menjadi tempat dari burung ataupun hewan-hewan lain untuk bernaung. Demikian juga dengan manusia. Ketika manusia sudah bertumbuh mencapai potensi diri yang maksimal, ia juga akan berguna bagi lingkungannya. Sehingga dukungan yang diberikan oleh lingkungan akhirnya berguna juga pada lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengingat konsep self-actualization, kita perlu melihat klien sebagai individu yang unik dan terus-menerus berkembang. Penting sekali untuk membiarkan klien berekspresi sesuai dengan dirinya, berekspresi sesuai dengan individualitas yang dia miliki. Kita, konselor, sebagai faktor lingkungan dari klien, perlu untuk menjadi lingkungan yang memberikan dukungan, seperti ibaratnya sinar matahari dan air pada pohon.
Caranya adalah dengan memberikan dukungan dan kehangatan pada klien kita. Tujuannya agar dia bisa bertumbuh. Meskipun aktualisasi diri merupakan proses yang sangat alamiah, tapi bagaikan pohon yang dahannya bisa patah karena terkena kilat, ataupun bisa patah karena terkena badai, demikian juga dengan pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia, baik psikologis maupun fisik, bisa terhambat karena beberapa hal. Pertumbuhan fisik bisa terhambat karena kurangnya nutrisi. Sedangkan pertumbuhan psikologis bisa saja terhambat ketika seorang individu mengalami trauma atau kekerasan sepanjang hidupnya. Ketika pohon mengalami disambar petir, kemudian pohon itu patah. Sulit bagi si pohon untuk kembali pulih dan berkembang. Tapi bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia yang mengalami trauma dan penyiksaan? Apa bedanya kita manusia dengan pohon? Apakah kita bisa kembali bertumbuh? Tunggu pembahasannya di video berikutnya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, refleksikanlah hal berikut ini. Lingkungan seperti apa ya yang kira-kira bisa membantu seseorang untuk mencapai aktualisasi diri? Coba jelaskan juga hal-hal apa saja yang dapat menghambat pertumbuhan atau aktualisasi diri seseorang. Silakan diskusikan dan tulis di forum diskusi. Anda juga bisa membaca bahan dari buku berikut ini. Selamat belajar!